Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun alamatul bulugi salasun tamamu khamsa asyarata sanatan fi zakari wal unsa wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis'i sinin wal haidu fil unsa litis'i sinin. Pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kali ini melanjutkan daripada kajian kitab Safinatun Najah yang alhamdulillah kita telah sampai ataupun menginjak kepada satu pasal yang mana pasal ini menjelaskan tentang daripada ciri-ciri baligh. Apa itu baligh? Baligh itu adalah usia yang sampai pada batasan taklif. Dan taklif itu sendiri adalah sampainya mukallaf pada tahun yang dianggap dewasa dan sampainya dakwah Islam, artinya perintah Allah dan Rasulnya dan larangan-larangan Allah dan Rasulnya melekat pada dirinya. Nah, di sini Kiai Musonib ataupun Mu'alif menjelaskan bahwa adalah tiga daripada ciri-ciri baligh itu sendiri. Baik, kita bacakan kitabnya satu persatu. Bahwa alamatul bulughi salasun, ciri-ciri daripada baligh itu ada tiga. Tamamu khamsa asyarata sanatan, yang pertama telah sempurnanya seseorang berumur 15 tahun. Fil zakari wal unsa, baik pada diri laki-laki ataupun pada diri perempuan. Kemudian wal ihtilamu fi zakari wal unsa, yang kedua keluar mani pada laki-laki dan pada perempuan. Litis aisinin, karena berumur 9 tahun. Kemudian wal haidu fil unsa litis isinin, dan haid pada diri perempuan karena umur 9 tahun. Jadi bila mana salah satu yang tiga ini ada pada diri seseorang, seseorang sudah terhinggapi daripada salah satu yang tiga ini, maka seseorang itu sudah dianggap baligh. Artinya telah tiba padanya batasan taklif. Nah, maka disitulah sampailah dakwah Islam ataupun hukum-hukum Allah kepadanya. Artinya apa? Perintah-perintah Allah hendaknya ia laksanakan. Bila mana tidak ia laksanakan, maka ia akan berdosa. Dan tentu larangan-larangan Allah pun hendaknya ia tinggalkan. Bila mana tidak ia tinggalkan, artinya dilaksanakan, maka berdosalah ia. Karena sudah sampainya batasnya waktu ia kepada yang namanya baligh itu sendiri. Nah, yang pertama umur sempurna 15 tahun, artinya menginjak kepada 16 tahun. Walaupun badannya kecil, misalkan badannya kecil, belum pernah keluar haid kalau pada perempuan, bahkan belum keluar air mani, tapi dia sempurna umurnya 15 tahun, maka ia sudah dinyatakan baligh. Kemudian yang kedua, bila mana ia sudah keluar air mani, ini pada diri laki-laki dan pada perempuan. Baikkah itu keluar maninya melalui perjalanan yang kafrah, yang lumrah, yang biasa, ataupun lain daripada itu. Misalkan melalui mimpi, ataupun misalkan melalui melamun,
dan lain sebagainya, sampai ia keluar air mani, maka ia dinyatakan baligh. Cirinya itu daripada air mani ini, mani itu adalah ketika keluarnya itu merasakan nikmat. Ya kan, ada air mani, ada air mazi, dan ada air wazi. Kalau air mani ini keluarnya itu terasa enak, nikmat. Ada yang dinamakan dengan mazi. Nah, kalau mazi ini keluarnya itu ketika seseorang lagi melamun, menghayal tingkat tinggi mengenai seseorang misalkan, ketika itu basah, tapi ia tidak merasakan nikmatnya, tapi basah. Nah, ini namanya air mazi. Nah, air mazi ini bukan air mazi ini najis hukumnya. Kemudian ada air wazi. Kalau air wazi itu adalah keluarnya itu sehabis kencing ada, ataupun seseorang itu terlalu berat pekerjaan. Kalau kata orang Sunda, turun berok, keluarlah air mazi. Nah, air mani perbedaannya dengan mazi dan wazi, daripada keluarnya itu ia merasakan nikmat. Nah, bila mana seseorang, baikkah itu laki-laki ataupun perempuan, yang sudah berumur 9 tahun keluar air mani, maka ia dinyatakan sudah baligh. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal haidu fil unsa litis isinin, hingga pada perempuan ataupun wanita yang ia sudah berumur 9 tahun kemudian dia haid. Jadi haid. Jadi walaupun badannya kecil, kurus, krempeng, misalkan umur 9 tahun, dia lagi tertidur, seumpama misalkan dia kaget pagi-pagi pas bangun tidur, dia merasakan basah, berdarah. Dia bilang sama mamanya, mama, kok ini kok berdarah? Nah, selaku orang tua, mamanya harus tahu bahwa ini adalah darah haid, darah men. Nah, bila mana seorang perempuan yang dia umur 9 tahun kemudian keluar darah daripada kemaluannya, yang dinyatakan ini adalah darah haid, maka ia dinyatakan telah sampai kepada yang namanya baligh. Nah, bila mana seseorang sudah terkena oleh salah satu yang tiga ini, dia adalah sudah baligh, maka telah sampailah dakwah Allah, ataupun wajibnya ia untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, bila mana hal itu tidak ia laksanakan, maka ia akan terkena oleh yang namanya dosa. Hal ini disampaikan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kata Rasul, rufi'al qalamu an salasatin, bahwa kolam itu akan diangkat karena dari tiga orang. Jadi seseorang itu tidak dicatatkan berdosa bila mana yang tiga ini, salah satu yang tiga ini ada pada diri seseorang. Adalah yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidho, seseorang yang sedang tertidur sehingga ia terbangun. Misalkan dia dalam tidurnya mimpi berbuat dosa, ataupun dalam tidurnya ia berbuat dosa, maka ini tidak dicatatkan berdosa padanya, walaupun dia sudah baligh. Misalkan semacam kitalah yang sudah seumuran kita, ketika tidur berbuat dosa dalam tidurnya yang ia tidak merasa, nah ini tidak dicatatkan berdosa. Kemudian wa anisobiyyi hatta yahtalima, dari yang masih kecil sehingga ia baligh. Ya, kalau menurut bahasa anisobiyyi hatta yahtalima, masih bocah kecil sampai ia keluar air mani. Artinya apa? Dari kecil sampai ia baligh. Bila mana ia melakukan dosa ketika belum sampai kepada waktunya dia baligh, waktunya ia taklif, maka tidak dicatat ia berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sehingga ia sembuh daripada gilanya itu. Maka bila mana kita ataupun pada diri seseorang ada salah satu yang tiga ini, maka tidak berdosa. Tapi ketika ia sudah baligh, di sini disebutkan, tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian ia tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka berdosalah ia. Namun satu hal yang perlu kita ketahui sebagai orang tua, bahwa di sini di syarahnya kasih patuh saja bahwa diterangkan wa alam, ketahuilah olehmu, annahu yajibu 'alal abai wal ummahati 'ala sabili fardil kifayah ta'limu auladihim at-taharatu wa salatu wa sairu syara'i. Jadi wajib bagi kita nih para orang tua, bapaknya, ibunya, dalam perjalanan fardu kifayah, kakaknya, untuk wajib apa? Wajib mengajarkan anak-anaknya untuk bersuci, kemudian wajib mengajarkan anak-anaknya untuk sholat, dan selain daripada hal itu mengenai hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini pun disebutkan wa mu'natu ta'limihim, adapun biaya daripada mengajarkannya itu fi amwalihim, ada pada hartanya, artinya harta warisannya. In kana lahu malun, bila mana ia mempunyai harta. Tapi fa ilam yakun, bila mana ia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai warisan misalkan, fa fi mali abaihim, maka pada harta orang tuanya yang sudah menjadi adatiah kita. Jadi anak belajar, orang tua membiayai. Tapi fa ilam yakun, bila mana orang tuanya pun tidak mempunyai biaya, maka fa fi mali ummahatihim, maka pada harta ibu-ibunya. Jadi orang tuanya tidak punya harta, bapaknya tidak mempunyai harta, maka ibunya. Tapi fa ilam yakun, ibunya pun tidak mempunyai harta, maka fa fi baitil mal, maka diambil daripada baitil mal. Nah, baitil mal pun tidak ada, maka fa ilam yakun fa ala agniyail muslimin, baitil mal tidak ada, maka diambil daripada orang-orang kaya, yaitu orang-orang muslim. Artinya patungan, sokongan untuk membiayai ia belajar agama mengenai sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, yaitu hukum-hukum syariat-syariat agama Islam. Pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan daripada pasal yang satu ini adalah pasal yang keempat, adalah ciri daripada balik itu adalah, pertama, seseorang sempurna umur 15 tahun, artinya menginjak kepada 16 tahun. Kemudian yang kedua, seseorang telah keluar air mani jika ia sudah berumur 9 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang ketiga, dia haid yang terjadi pada perempuan karena dia sudah berumur 9 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan manfaat, khusus bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi yang menyimak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, mengistiqomahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, karena ini adalah merupakan suatu kewajiban kita sebagai mukallaf, sebagai umat muslim, agar senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran pun mengatakan bila mana hal itu kita laksanakan, maka kita adalah termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.